Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sesilatul Mufarihah dari Prodi PAI 3B. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, sejarah pendidikan Islam dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah. Periode Mekah diawali ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro di Mekah pada tahun 610 Masehi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian disusul dengan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddathir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah supaya bangun, melemparkan kain selimut dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia. Sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Kemudian kedua wahyu itu diikuti oleh wahyu-wahyu yang lain. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi yang mulanya hanya kepada karib kerabatnya dan teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arkam bin Abil Arkam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu Al-Quran kepada para pengikutnya, serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Nabi melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Banyak tantangan dan penderitaan yang diterima Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi tetap melaksanakan penyiaran Islam dan mendidik sahabat-sahabat dengan pendidikan Islam. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Dalam sebuah buku sejarah pendidikan Islam menjelaskan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada zaman Rasulullah di Mekah meliputi satu, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Tiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Dan yang terakhir yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Cara Nabi melakukan pendidikan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW juga meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern di dalam dan di luar, diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan politik. Rasa harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat dalam sholat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, Mekah. Karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas. Setelah selesai, Nabi Muhammad mempersatukan kaum muslimin sehingga menjadi bersaudara. Lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi penduduk Madinah. 2. Pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang terakhir adalah pendidikan anak dalam Islam.
Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.